mohon maaf. Ya, mohon maaf. Ya, ada anggapan-anggapan pada makhluk, pada kejadian, pada waktu tertentu, lalu dikaitkan, wah, ini tidak mendatangkan rezeki. Wah, ini mohon maaf ya. Kadang kita, adat kita, untuk hari Selasa dan Sabtu itu hari Nas. Jadi Allah dan Rasul tidak ada menentukan hari itu hari yang jelek. Semuanya baik. Cuma ada yang keutamaan. Bulan Ramadan, bulan istimewa. Bulan 4 bulan haram juga bulan yang diutamakan, dilipat gandakan amal kita. Bulan Zulkaidah, Zulhijjah, bulan Muharram ini masih. Kemudian nanti bulan Rajab. Kemudian ada hari-hari. Ya, hari yang utama adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah sudah lewat, tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Ya, kemudian ada malam Lailatul Qadar, itu lebih utama. Bukan berarti yang lain-lain itu tidak. Tetapi itu yang kita kejar pahalanya lebih tinggi, dikasih nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mencari hari itu, malam itu, waktu itu adalah Allah akan mengabulkan permohonannya, Allah akan meninggikan derajatnya. Ya, seperti setiap hari, sepertiga malam. Silakan, siapa yang mau masuk surga dengan selamat, salah satunya adalah bangun sholat ketika orang yang lain sedang tidur enak. Nah, itu. Orang bangun tahajud, ya itu kalau mau lihat ahli surga di dunia adalah yang rajin tahajud. Tetapi jangan juga kita memuji diri. Waduh, ngantuk ini tadi malam sholat tahajud. Ya sudah ria. Nggak ada pahalanya. Mohon maaf. Kalau kita ria, kita ingin didengar orang, kita beritahukan orang amalan kita, itu ria namanya. Ria itu adalah syirik kecil. Nah, syirik nggak bisa masuk surga. Ya, oleh karena itu kita selalu diingatkan oleh Allah untuk segera, untuk selalu bertaubat, istighfar, istighfar. Ini minimal 3 kali setiap habis sholat fardu kita, astagfirullah, astagfirullah. Mohon ampun kepada Allah. Ya, jadi orang beriman yang pertama, jaga dari kesyirikan. Gak ada hal-hal yang jelek. Semuanya qadarullah. Qadarullah, masya Allah, fa'al ya. Atas ketentuan Allah, dan itu kehendak Allah, bukan kehendak kita. Ya. Jangan sampai kita menyesal ya setelah kejadian takdir ya. Jangan sampai kita tidak mau menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang beriman itu mohon maaf kalau tidak mencampur adukan dengan kesyirikan, insya Allah. Ya, kemudian yang dalam kaitan dengan kesyirikan ini, ketauhidan, ya kita memang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Tugas kita beribadah. Makan ibadah, tidur ibadah. Tetapi jangan mulu makan, mulu tidur, lalu tidak sholat, tidak puasa, tidak mengkaji ilmu, ikut jum, tidak ya sedekah dan sebagainya. Ya, dalam rangka kita beribadah. Ya, apapun bentuknya, semua ini tidak lepas dari ibadah. Mohon maaf, kita ke toilet juga ibadah, kita buang hajat. Kalau nggak buang hajat, nah itu bermasalah dari kesehatan kita. Nah, ya itu yang pertama ya, bagaimana menegakkan ketauhidan. Ya, tujuan diturunkannya para nabi adalah untuk memberantas kesyirikan. Karena manusia ya tidak tahu bahwa mereka yakin ada Tuhan. Oleh karena itu mereka nyembah, ada batu menyembah. Kalau zaman Nabi Ibrahim dengan menemukan Tuhan, muncul bulan, muncul matahari, kok masa Tuhan bisa timbul tenggelam? Nah, itu. Jadi Allah menurunkan agama ini supaya manusia tidak salah menyembah Tuhan. Semua manusia mengakui ada Tuhan, termasuk orang ateis pun ya takutnya ada Tuhan.
Ada Tuhan yang menguasai di luar itu. Oleh karena itu agama Islam ini memandu bahwa kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala untuk disembah. Jangan dicampur adukan dengan kesyirikan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa, satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya, jadi mohon maaf kalau ada di akhir tahun, di awal tahun selalu ada bencana. Mohon maaf. Mengapa ada bencana walaupun memang kondisi akhir tahun dan awal tahun itu kondisi cuaca buruk. Tetapi Allah murka karena ada sebagian besar umatnya yang melakukan kesyirikan, yang menyembah manusia. Ya, mohon maaf ya. Kalau kita Islam hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Menurut agama kita hanya Allah Subhanahu wa taala tidak punya anak. Ya, jangan sampai ada kita mengatakan Allah punya anak. Itu dosa besar yang setiap akhir tahun, awal tahun orang merayakan bahwa Tuhan punya anaknya. Kita qul huwallahu ahad. Ya. Allah yang satu. Kemudian yang kedua, tujuan utama diturunkan Islam yang kedua adalah menjadi petunjuk hidup bagi manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan itu untuk petunjuk bagi seluruh manusia. Bukan hanya untuk orang Islam hudalil mutakin saja, tapi untuk seluruh manusia. Jadi tidak mungkin Allah yang satu menciptakan dua surga. Menciptakan, menurunkan dua cara. Menurunkan agama yang berbeda-beda. Memang agama dari Nabi Adam, syariat Nabi Adam dan sampai terakhir Nabi Muhammad adalah semua mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Ya, semua adalah Islam. Tidak ada agama dikasih oleh Allah, agama di luar Islam. Ada kaum Yahudi, Nasrani itu kaumnya. Nah, tetapi agama tetap nabi-nabi sebelumnya adalah Islam. Ya, makanya satu petunjuk gitu. Gak mungkin Allah tadi, Allah yang satu, lalu membeda-bedakan cara untuk masuk surga. Ya, ada yang jalan kaki, ada yang jalan pesawat, ada yang pakai kendaraan lain. Hanya satu cara. Dengan inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Yang lain tidak diterima oleh Allah. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang tadi nadina indallah surat Al-Imran ayat 19 yang tidak diterima agama selain Islam itu surat Al-Imran ayat 85. Ya, karena itu pedoman kita insya Allah kita harus buka petunjuk kita Al-Quran ini. Siapa yang mencari agama di luar agama Islam, maka tidak diterima agama itu di akhirat nanti tempatnya orang rugi, tempatnya di neraka. Nah, oleh karena itu bagaimana agar pelihara agama Islam ini murni ketauhidan, murni betul baik, ada petunjuk yang lain. Kalau untuk dunia silakan masing-masing negara punya petunjuknya. Kita punya Pancasila yang bisa mengayomi semua agama. Dalam Pancasila sudah diakui Undang-Undang Dasar 45 kita ya, pasal 29 menjamin untuk agama masing-masing. Jadi negara memberikan kesempatan seluas-luasnya dengan toleransi, membiarkan tidak saling mengganggu agama satu dengan yang lainnya. Kita Jumatan nggak ada yang ganggu, kita puasa nggak ada yang ganggu. Begitu juga saudara kita yang upacara di hari Sabtu atau hari Ahad atau hari lain silakan ya, tidak mengganggu gitu loh. Itulah Islam. Jadi silakan biarkan. Tapi oleh Allah ingatkan, kalau mau menuju selamat hakiki adalah wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur.
kufur. Kebenaran itu sudah jelas. Ya, bahwa Tuhan satu, bahwa sudah jelas ada surga dan neraka. Silakan mau beriman, mau percaya. Silakan tidak percaya, silakan jadi kafir. Tetapi resikonya kalau jadi kafir, kalau ingkar, tidak percaya dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini, tempatnya adalah di neraka. Bukan nakut-nakuti, pilihan. Nah, jadi caranya satu, melalui agama Islam. Jadi jangan sampai kita umat Islam lalu mengatakan semua agama sama. Oh tidak. Masa orang yang ibadahnya 5 kali sehari semalam, kemudian ada puasa Ramadan 30 hari, yang lain-lain tidak puasa, yang lain-lain tidak ibadah 5 kali sehari semalam, lalu bisa masuk surga. Berarti Allah itu tidak adil. Ya. Allah maha adilnya adalah cara yang satu merebutkan tempat yang satu, yaitu surga. Silakan pilihan terbuka untuk siapapun, tapi ada aturannya, namanya agama. Agama itu supaya jelas. Nah, jangan sampai, oke, saya beragama, saya punya Tuhan, tapi Tuhanmu siapa? Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kita, yang menurunkan Al-Qur'an ini. Jadi kalau pedoman untuk di akhirat setelah mati bukan manusia yang bikin, Allah yang bikin. Ya, Allah yang bikin karena Allah yang tahu bahwa kehidupan setelah mati itu Maliki Yaumiddin. Allah yang punya kekuasaan. Ya, manusia tidak punya kekuasaan. Dikiranya mati itu selesai urusan. Tidak ada pertanggungjawaban. Ya laitaha kanatil qadiyah, surat Al-Haqqah itu. Dikiranya mati itu selesai urusan. Ya laita, hartaku tidak berfungsi apa-apa bagi orang yang tidak beriman, bagi orang kafir. Khalaqa anni sultani, kekuasaanku hilang semuanya. Nah, itulah di akhirat. Itulah agama memberitahukan bahwa setelah matimu itu ada hidup lagi. Bukan di dunia. Nah, sedangkan akhirat itulah walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal. Itulah agama memberitahukan bahwa kita korbankan akhirat lalu kejar dunia, harta. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Orang-orang beriman, janganlah karena sibuk mengurus harta, sibuk mengurus, lupa ikut kajian, tidak mau, malas-malas membaca Al-Quran karena dianggap yang utama itu Al-Quran dan puasa kita, selain sholat. Nah, selain sholat, sedekah, yang lain-lain tetap. Tapi itu, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Sebaik-baik kalian adalah yang ikut Zoom pada subuh ini atau ikut kajian-kajian lain. Ya, ini kesempatan. Ya, orang yang takut sama Allah, orang tahu bahwa kehidupan di akhirat itu adalah lebih baik dan kekal, ada hidup lagi, adalah ya orang yang cerdas mempersiapkan kehidupan. Orang berilmu, innama yakhshallahu min ibadil ulama. Yang takut sama Allah itu orang yang tahu. Bukan hanya majelis ulama, bukan orang ulama, bukan ustadz saja. Maknanya ulama di situ orang yang paham. Setelah ikut kajian paham, setelah membaca ini paham, setelah mendengarkan ceramah-ceramah paham, oh bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat. Itu yang lupa orang.
Semuanya kejar dunia. Sehingga lupa. Baca Fatihah aja nggak benar, nggak mau belajar. Dikiranya hanya sholat begitu saja, harus pahami setiap bacaan sholat itu, makna bacaan sholat sehingga kita menjadi sholat yang khusyuk. Itulah agama ini ya menuntun kita ya agar hidup kita tenang ya tidak ada stres. Nah, kalau orang beriman itu nggak akan stres hidupnya karena dia tahu bahwa itu sudah takdir Allah. Jangan salahkan siapa-siapa, jangan salahkan istri, jangan salahkan anak, jangan salahkan teman. Kalau kita gagal, kalau ada ini, kalau ada kecelakaan, ya sudah. Memang sudah 50.000 tahun yang lalu di Lauhul Mahfuz sudah ada, oh, kamu kecelakaan jam sekian, kamu serempet ini, kamu begini, ya sudah ada. Kalau orang beriman, oh qadarullah, masya Allah, faal. Ya udah ketentuan Allah. Mau apa lagi? Nggak usah ngambuk-ngambuk, nggak usah marah-marah, nggak usah salahkan orang. Nah itulah orang beriman. Kalau sudah punya pegangan. Nah jangan sampai kita merugikan orang lain. Itulah akhlak yang baik. Nah, ya jadi dengan agama ini menjadikan pedoman hidup kita. Jadi pedoman hidup kita kalau mau betul-betul untuk bahagia dunia, bahagia di akhirat, pegang teguh agama ini yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Jangan keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Ya sebagai petunjuk, sebagai pesan terakhir Nabi pada Haji Wada, dan itu selalu disampaikan oleh para ustadz, para ulama, terutama yang merayakan Maulid. Taraktu fikum amraini lan tadillu abada ma intamasaktum bima kitabullah wa sunnati rasul. Aku tinggalkan dua perkara ini, kalian tidak akan sesat selama-lamanya jika kalian pegang teguh keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnahku, caraku. Ya, mengapa orang bertengkar? Mengapa orang Islam stres? Karena tidak pegang pada Al-Quran dan Sunnah. Ya, jangan stres, itu sudah takdir Allah. Ya, jadi coba kita pahami betul, ya supaya kita bahagia dunia dan akhirat. Jangan jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Jangan jauh dari agama. Pelihara agama ini. Bantu agama Allah ini dengan cara belajar agama ini. Pahami agama ini. Lalu amalkan agama ini. Jangan pelaksanaan agama itu waktu sholat. Atau di masjid. Atau di bulan Ramadan saja. Di kantor kita amalkan agama. Dengan masuk, Assalamualaikum. Dengan kita tahu mana fungsi kita, mana tugas kita. Jangan campur adukan dengan yang lain. Jangan gibahin, ngomongin kejelekan orang lain. Nah itu semua diatur sama agama. Nah, ya, oleh karena itu pegang teguh ini. Agama ini sudah lengkap. Ya, jangan ditambah, jangan dikurangi, jangan dirubah-rubah. Nah, kalau orang rubah-rubah itu adalah kaum Nasrani. Nah, orang manusia biasa dinaikkan jadi anak Tuhan. Nah, kalau orang Yahudi sudah ada agama tidak mau dipakai. Nah, ya, jadi yang kedua menjadikan agama Islam ini sebagai petunjuk hidup bagi kita manusia ya. Ya, dengan doa kita tadi. Kemudian petunjuk yang bagaimana ya? Petunjuk hidup kita ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah dalam agama Islam ini secara kafah, menyeluruh. Jangan hanya sholatnya, akidahnya saja masuk. Ekonominya juga iya, jangan riba. Jangan ngambil harta orang lain kalau bukan hartanya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Pada poin nomor terakhir tentang harta. Ya, kemudian ya petunjuk hidup ini betul-betul kita amalkan agama ini. Bukan hanya sekedar pengetahuan. Tapi diamalkan sesuai dengan tempat kita masing-masing. Ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ya, jangan hanya ya tadi saya sudah sebutkan, terutama di tempat ramai. Ya,
rame, oke lah kita takut sama orang banyak. Di tempat yang sepi, jangan sampai kita maksiat, kita berzina nggak dilihat orang. Ya. Kalau kita keluar negeri, kita pergi ke orang kafir, kita hilangkan Islam, tidak. Dimanapun kamu berada di negara yang Islam, negara yang tidak beragama, negara kafir pun silakan selalu bertakwa kepada Allah. Jangan sekali-sekali ya nonton yang enggak, jangan sekali-sekali maksiat doang. Enggak apa-apa, enggak dilihat orang, tapi Allah Maha melihat. Kekuatan orang beragama, orang beriman selalu Allah yang Maha melihat. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Ada malaikat rakit atid yang mencatat kebaikan dan keburukan kita. Kalau umat Islam sudah paham itu, Allah Maha melihat, ada malaikat rakit dan atid yang mencatat kebaikan dan keburukan, maka orang Islam insya Allah akan selamat. Tidak takut sama siapapun, tidak takut sama polisi, tidak takut sama KPK, tidak takut sama macam-macam. Dia takut sama Allah, harus dia tegakkan aturan Allah, karena Allah Maha melihatnya. Begitulah kekuatan orang beriman. Ya, kemudian yang ketiga, dalam rangka tujuan utama diturunkan agama ini adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Ya, innama bu'istu liutammima maqarimal akhlak. Ya, sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang pertama tadi yang utama adalah meluruskan ketauhidan, tidak ada kesyirikan. Yang berikut ini adalah bagaimana akhlak yang mulia. Untuk syarat masuk surga adalah takwa dan akhlak yang mulia. Kenapa dipisahkan takwa dengan akhlak? Takwa itu ya lebih fokus pada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak sesama manusia. Tetapi Islam itu sudah mencakup, takwa itu sudah termasuk akhlak. Tetapi kenapa ada dibedakan begini oleh Nabi? Supaya ada penekanan tersendiri bahwa begitu pentingnya akhlak. Kalau akhlaknya bobrok, kita bagus ibadah kepada Allah, maka itu dinamakan muflis. Nah, mal muflis adalah orang bangkrut. Orang bangkrut itu orang rajin ibadah, ya. Kemudian dia akhlaknya kurang bagus pada istrinya, anaknya, suaminya, keluarganya, tetangganya, teman sekerjanya, teman ketemu di jalan, ya tidak pakai akhlak, tidak pakai adab. Itulah orang mal muflis. Ada dosa sesama manusia. Dosa sesama manusia, selesaikan sesama manusia. Makanya alhamdulillah kalau kita di Indonesia ini ada mudik lebaran. Dalam rangka kita saling mengampuni terutama kepada kedua orang tua kita. Tidak hanya melalui Zoom, melalui video call. Usahakan datang silaturahim sekali setahun bagi yang hidup kedua orang tuanya. Bagi yang tidak hidup, ya doakan. Doakan orang tuanya, mintakan ampun. Ikuti petunjuknya, nasihatnya. Kemudian nyambung silaturahim keluarga bapak dan ibu kita. Yang kelima, muliakan temannya, tetangganya. Cari teman orang tua kita, ibu kita. Nah, itulah orang berbakti kepada kedua orang tua. Itulah semua Islam mengatur itu dalam bentuk akhlak. Bagaimana hubungan kepada sesama manusia akhlak. Termasuk mohon maaf, bukan hanya sama muslim, kepada orang kafir juga. Mentang-mentang dia bukan Islam lalu kita jarah hartanya, ambil hartanya, nggak bisa. Tetap dosa itu kembalikan punya orang, walaupun orang itu bukan Islam. Kalau punya negara, kembalikan ke negara. Jangan serobot tanah negara kalau nggak direlakan oleh negara. Ya, itu pembahasan harta nanti berikutnya itu. Ya, jadi Islam itu betul-betul bersih dengan akhlak. Tunjukkan akhlak. Bagaimana akhlaknya? Tadi contoh Nabi, akhlaknya Nabi. Kalau ditanya Aisyah, akhlaknya Nabi apa? Al-Quran. Al-Quran yang jalan itulah akhlaknya Nabi. Nah, sekarang kita, Nabi itu sebagai contoh teladan. Bedanya kita dengan Nabi, Nabi menerima wahyu. Ya, dari Allah langsung. Kita
mengamalkan wahyu yang sudah diterima oleh Nabi ini dalam Al-Quran dan Sunnah ini. Nah, kalau Nabi salah, diingatkan oleh malaikat Jibril. Kalau kita salah, diingatkan oleh teman kita, oleh saudara kita, oleh Al-Quran ini. Ingat, Allah Maha melihat. Ada malaikat rakit atid. Nggak ada yang berani maksiat. Nggak ada yang berani korupsi. Orang berani korupsi maksiat itu digoda oleh setan. Setan ini tugasnya bagaimana manusia itu bisa terjerumus ke neraka. Bagaimana setan itu ada temannya di neraka. Karena kesombongan. Setan itu masuk neraka karena sombong. Tidak mau tunduk sama Adam, manusia. Nah, dia akan bersumpah akan menggoda manusia. Tetapi orang beriman tidak mampu digoda oleh setan. Tapi ingat, setan menggodanya dengan cara yang halus. Kalau nggak mampu dengan cara yang haram, adalah dengan cara yang makruh. Nah, nggak apa-apa. Mohon maaf. Rokok makruh kok. Nggak haram kok. Ya, tipu daya setan itu. Mohon maaf. Ya, kita nggak boleh sembunyi-sembunyikan. Hanya Majelis Ulama Indonesia, sebagian ulama Indonesia yang memakruhkan. Semua ulama di dunia adalah rokok haram. Bisa bangun masjid itu kalau bagi teman-teman merokok. Nah, jadi Islam ini menyinggung, datang untuk menyinggung supaya kalian masuk surga dengan selamat. Wah, nanti gampang tobat. Siapa tahu hari ini, besok lusa kita mati. Belum bertaubat. Cara bertaubatnya adalah diterima taubat, berhenti merokok. Nah itu. Mohon maaf. Bagi yang perokok, silakan marah-marah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita ini tidak menyebutkan nama individu, tapi siapa yang merokok. Walaupun ini perbedaan pendapat. Nah, di sini ketiga, setan itu masuk di subhat. Tidak jelas halal, tidak jelas haram. Subhat, tengah-tengah, was-was, ragu-ragu. Nah, mengapa orang Islam kebanyakan ragu-ragu? Karena tadi, nggak apa-apa kok, nggak haram kok, nggak apa-apa kok, hanya sebentar, hanya sedikit. Nah, itu was-wasnya gitu. Jadi orang beriman itu nggak boleh was-was. Innamal mu'minun, ya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Ya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli summa lam yartabu. Ya. Summa lam yartabu, orang beriman itu tidak ragu-ragu, tidak was-was bahwa Al-Qur'an adalah sebagai penyelamat di akhirat. Orang terbaik adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kita banyak ragu-ragu, kita banyak ditipu oleh setan. Mengapa sebagian umat Islam banyak yang kurang lancar baca Al-Quran? Karena dianggap itu hanya sampingan, yang wajib itu sholat. Al-Quran tidak wajib. Siapa yang bilang Al-Quran tidak wajib? Wahyu yang pertama adalah Iqra, bacalah. Nah, sudah statement Nabi, orang terbaik adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kenapa kita nggak tertarik dengan dikasih gelar terbaik? Kenapa nggak tertarik? Kenapa nggak tertarik? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Al-Quran nanti di akhirat sebagai penolong. Kenapa nggak tertarik? Karena setan masuk. Was-was. Oh nggak apa-apa. Al-Quran nggak wajib kok gitu. Itu tugasnya ulama, tugasnya pesantren, tugasnya ini. Tugas kita semua untuk mengamalkan Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Pertama harus kita baca. Yang kedua, pahami maknanya. Yang ketiga, amalkan isinya. Yang keempat, hafalkan. Itu baru teman setia Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran. Ya, kembali ke tadi, akhlak kita adalah akhlaknya Nabi Muhammad. Akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Akhlak kita juga Al-Quran. Nah, bagaimana hubungan baik sama Allah, kita tidak meninggalkan sholat, tidak meninggalkan puasa Ramadan, apalagi ini bulan Muharram, masih bulan yang mulia, masih bulan dilipat gandakan pahalanya. Jangan sampai ada anggapan puasa tanggal 1 sampai 10 Muharram. Tidak. Yang tanggal 1 sampai 10 itu Zulhijjah. Kalau Muharram banyaklah beribadah, banyaklah berpuasa.
Mau berturut-turut tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram juga boleh. Tetapi nggak ada petunjuknya. Banyak lah gitu. Mau puasa selang sehari. Tetapi ingat, yang tanggal 10 Muharramnya kita puasa. Setelah puasa Ramadan itu sunnah. Menghapuskan dosa setahun yang lalu 10 Muharram nanti. Ini baru tanggal 3 Muharram. Masih sepekan lagi, ingat itu. Supaya nggak sama dengan Yahudi. Yahudi itu kan puasa tanggal 10 Muharram. Karena Nabi Musa terlepas dari kejaran Firaun, Firaun tenggelam. Oleh karena itu kita umat Islam bersyukur Nabi Musa selamat. Makanya puasa 10 Muharram supaya nggak sama, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sesuatu golongan maka termasuk golongan mereka kalau ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Oleh karena itu puasa tasawu, ya. Tasawu artinya puasa 9, hari ke-9. Puasa kita tanggal 9 dan 10. Kalau nggak bisa tanggal 10, 11. Asal jangan puasa hanya tanggal 10 saja. Nah, supaya nggak sama dengan puasa Yahudi. Kalaupun terpaksa kita sakit atau apapun halangan, puasa tanggal 10-nya jangan lupa. Sunnah. Masuk setan lagi. Nggak apa-apa kok. Puasa sunnah aja bukan puasa Ramadan. Masuk setan lagi. Ya gitu. Nah itu kan memang nggak punya dosa. Tetapi ini kejar pahala penghapus dosa setahun yang lalu. Dosa kecil-kecil. Nah jangan sampai ini. Masuk setan itu tipis ya. Dari yang sunnah-sunnah begini. Nggak apa-apa kok. Puasa sunnah aja bukan puasa wajib. Bagi orang beriman. Ngumpul pahala. Nah, jadi kalau berat timbangan pahalanya, insya Allah masuk surga. Kemudian timbangan dosanya, jeleknya ringan, ya insya Allah masuk surga. Tapi jangan spekulasi kita. Yang penting kita istighfar terhadap kesalahan kita. Nah, itu di bulan Muharram ini jangan lupa ya puasa 10 Muharram itu ciri orang yang beriman selalu mau wajib, mau sunnah, pokoknya alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ciri orang beriman yang beruntung dalam surat Al-Mu'minun ayat 3, qad aflal mu'minun alladzina hum fi sholatim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang beriman beruntung, satu sholatnya khusyuk, yang kedua menjauhkan diri dari perkataan perbuatan yang sia-sia. Orang beriman itu milih perbuatan yang bernilai pahala, milih perbuatan yang punya nilai akhirat. Tidak main, mohon maaf, tidak main yang tidak mendapatkan pahala dari Allah yang sia-sia. Selalu ada nilai tambahnya. Bantu orang, alhamdulillah dapat pahala gitu. Kemudian yang keempat masih satu lagi, mewujudkan kasih sayang rahmatan lil alamin. Alhamdulillah sama seperti takwa itu, bagaimana sesama Muslim itu innamal mu'minuna ihwatun, sesama Muslim bersaudara. Kemudian bukan hanya Muslim, manusia juga kita saling mengingatkan. Yang membedakan kita adalah takwa. Takwa itu adalah saling memuliakan, saling menolong bagi yang kekurangan, saling membantu, saling menutup aibnya, jangan saling gibah. Ya, jadi bagaimana kita khairun nasi anfa'hum linnas, sebaik-baik manusia dalam bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jangan jadi malapetaka. Jangan bila dia datang dia lagi, dia lagi, itu calon ahli neraka namanya. Kalau datang dia lagi, alhamdulillah. Ya. Begitu juga kita ini, nggak ada Pak Tengku ke Profesor, apalagi Pak Gede Parma, nggak ada. Wah, kehilangan dunia kita. Itulah calon ahli surga, kelihatan di dunia ini. Kemudian yang terakhir, yang kelima, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tadi sudah disebutkan awal dengan doa sapu jagat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakanlah aku kehidupan bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Bukan hanya slogan, tapi amalkan. Islam ini nggak bisa dengan santai, harus bisa dengan payah-payah. Harus korbankan waktu. Tidur enak, bangun tahajud. Harus korbankan waktu sholat subuh. Sedangkan kita enak tidur. As-sholatu khairu minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Kalau orang kafir kan tidur itu lebih baik dari yang lain. Kan itu. Mohon maaf. Kita umat Islam, kita jaga diri kita masing-masing. Silakan. Mau kafir, mau beriman, silakan. Ya, tetapi kita ingatkan saudara kita.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah, orang beriman, jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Keluarga kita yang besar adalah keluarga sama muslim. Lewat jom ini kita ingatkan. Yang marah silakan marah dengan Allah. Yang penting kita sampaikan. Masalah dia terima hidayah, mau masalah dia terima nasihat kita, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita jangan sampai disalahkan. Ya alladzina kafaru, di hari kiamat nanti orang-orang ahli neraka itu berbondong masuk ke neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam dzumara. Berbondong-bondong orang masuk ke neraka. Ditanya oleh malaikat, Malik, kok berbondong-bondong masuk neraka? Apa enggak ada rasul? Apa enggak ada ustadz yang ingatkan bahwa di akhirat itu ada neraka seperti ini? Ya ada. Tapi tolong hidupkan kami. Kembali ke dunia, kami mau beramal. Bukan seperti ini. Kami mau untuk ibadah saja terlambat. Supaya nggak terlambat, itulah fungsi kita saling mengingatkan dengan Zoom ini. Mudah-mudahan kita pahami agama ini. Kalau sudah paham, insya Allah kita takut sama Allah. Orang tidak takut sama Allah itu orang innama yahsallahu min ibadil ulama tadi. Orang takut sama Allah itu orang paham. Coba kalau orang itu paham neraka, tidak ada yang berani berbuat maksiat. Tidak ada yang berani yang lain, karena itu was-was tadi. Setengah-setengah imannya. Iman itu yang mantap. Bahwa kehidupan kita dunia ini sementara. Kehidupan yang sebenarnya di akhirat. Tidak bisa kita minta kembali ke dunia untuk bertaubat, untuk beramal. Sudah terlambat. Makanya selalu istighfar, minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan sedikit ini saya hanya mengantarkan. Masih ada yang lain-lain saling mengingatkan. Kita manusia dan saling melengkapi. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ada kekurangan. Di situlah kita saling tolong-menolong, ya, saling mengingatkan. Silakan tambah Pak Prof yang lain-lain bahwa tentang keberagamaan kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Prof untuk menambahkan. Ada Ustadz Usman, ada Ustadz Sugeng. Siap. Usman hadir Bogor. Pidato Monti, Romo Kim, Angga. Boleh. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usman Bogor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Mukarrom, Buya. Luar biasa paparannya, pencerahannya menggugah. Dengan tentang maqasid syariah, menyelamatkan hidup kita dunia akhirat. Amin. Saya mendapat pencerahan dari Buya ini luar biasa. Tapi lebih miris lagi, mohon maaf. Kalau melihat kenyataan di masyarakat kita, nah ini Pak Ustadz Buya, ya, saya berapa kali mendapat, ya mungkin kita juga mendapat tayangan di video maupun flyer gitu ya, ada baliho acara backdrop peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, bla 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 bla. Berikutnya dangdut, goyang-goyang erotis. Karena depan mata itu peringatan Maulid Nabi itu supaya kita mengingat Nabi. Tadi Ustadz mengingatkan supaya kita ikut Nabi. Malah ini tayangan erotis, dangdut dengan artis-artis yang apa? Nah, begitulah ya. Begitu juga di masjid musola. Baca la ilaha illallah 10 kali, 100 kali, 1000 kali, baca sholawat 10 kali, 1000 kali. Terus begitu, alhamdulillah bagus, luar biasa. Memang harus memperbanyak zikrullah, salawat kepada Nabi.
Tapi saat bersama tadi Ustaz luar biasa mengingatkan itu Ustaz cocok sekali saya. Bah, nyedot nikotin. Padahal itu waktu itu di masjid barusan nyebut la ilaha illallah, barusan nyebut sholawat gitu kan. Padahal jelas-jelas wah, nyebur napas, nyebur hasap itu kan pencemaran udara. Bahkan di keluarga sendiri anak bayi kena jadi perokok pasif itu lebih menderita, lebih berbahaya. La doror wala diror. Jangan berbuat mudorot, jangan juga memudaratkan, jangan mencelakakan orang lain, mencelakakan diri sendiri. Wala tulku biaidikum ila tahluka. Nah, padahal ini. Ada orang mengingatkan kaburomatan indallahi antakulu malah tafalu, sangat besar kemurkaan Allah Anda bicara sholawat la ilaha illallah tauhid antakulu malah tafalu, tapi nggak dikerjakan, malah dikerjakan yang sebaliknya. Nah, maaf kalau dibicarakan banyak sekali fenomena. Pertanyaan dan mungkin juga gugahan bagi kita bersama, mengapa ini Ustaz terjadi? Ya, bagaimana menyadarkan pada diri kita, mengingatkan. Kadang-kadang kalau diingatkan, wah soalim, lalu urus diri sendiri, wah. Nah, itu kan ya, akhirnya seperti menohok pada diri kita, sehingga tadi takut membicarakan yang benar, merasa segan, apalagi dianggap ulama besar. Nah, itu seperti sekarang luar biasa Ustaz tadi menyebutkan, ya. Ulama sebagian besar seluruh dunia itu mengharamkan nikotin, luar biasa. Hanya di Indonesia aja yang dianggap ada ikhtilaf gitu. Nah, bagaimana Pak Ustadz? Maaf. Bagaimana mengingatkan diri sendiri dan lingkungan, kemudian ya kenapa itu terjadi, dan bagaimana kita mengingatkan, ya, supaya lebih mendalam, supaya kita semua sama-sama gitu. Mohon maaf, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, langsung. Lanjut. Mohon maaf, terima kasih. Ya, ada yang lain atau jawab dulu yang ini? Jawab dulu aja. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Kiai Usman Bogor. Ya, siap. Alhamdulillah, inilah yang jadi persoalan kita itu. Kabura maktan indallah in taqulu ma la taf'alun. Iya. Iya, jangan hanya kita, itulah munafik. Katanya Astagfirullah. Islam, tapi kok kelakuannya seperti itu. Ciri munafik kan 3. Apa yang dikatakan iman, tapi kenyataannya bohong. Iya. Yang kedua, bila berjanji kepada Allah, janji tidak akan melakukan larangan, tapi kok larangan. Iya. Ya. Kemudian yang ketiga, dikasih tugas, suruh sholat, tidak mau sholat. Dikasih tugas sebagai RT, sebagai pengurus ini, lalu khianat. Ya. Astagfirullah. Lalu tidak menjalankan, itu munafik. Munafik itu neraka dia bukan di atas, di bawah orang kafir. Orang kafir masih di atas nerakanya. Munafik ini bahaya. Kita hindari 3 besar sifat munafik. Ya, kita ini kebanyakan kan munafik. Ya. Katanya syahadat, katanya Islam, KTP-nya Islam, kok korupsi. Ya, katanya ini pejabat ini. Kok Al-Qur'an mau direvisi? Revisi kok Al-Qur'an? Yang revisi itu undang-undang buatan manusia. Ibadah haji di sana, dendanya di Mekah, bukan dendanya di Indonesia. Mana tempatnya itu? Nah, kan hukum dunia kan di mana dia bersalah, disitulah dia dihukum. Ya dendanya di sana. Kalau minta kambing dagingnya ke Indonesia boleh gitu loh. Mohon maaf ya, ini kepintaran orang. Jadi kalau mau selamat, ya ingat pesan ulama-ulama kita yang terutama yang menyelenggarakan maulid itu, taraktu fikum amraini lan tadilu abadama in tamassaktum bima kitabullah wa sunnati rasul. Ya, pegang teguh Al-Quran sunnah ini, kalian tidak akan dosa, tidak akan sesat. Nah, bagaimana petunjuk? Mohon maaf ya, mohon maaf. Nabi petunjuknya kalau mau diterima ibadah kita ada 2. Pertama, ikhlas karena Allah, ya, atas ketentuan Allah semuanya. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu pertama ya.
Apa sholatku, ibadahku, kurbanku, hidupku, matiku hanya atas ridho Allah, hanya atas aturan Allah, bukan aturan buatan manusia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau beramal terimanya, ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, surat Al Imran ayat 31. Kalau cinta sama Allah maka ikuti Nabi. Tanda cinta kepada Allah kita ikuti Nabi, akhlak yang bagus, contoh teladan Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana aku sholat. Kata Nabi, sudah ada ketentuan puasalah sebagaimana aku puasa. Berzikirlah dan berdoalah sesuai dengan ketentuanku, jangan bikin-bikin aturan sendiri. Nah, Nabi mohon maaf, diingatkan bahwa hari besar Islam hanya dua. Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian pekanan Jumat. Jangan bikin lagi kita aturan sendiri. Nanti di akhirat kita nggak dapat minum telaga haudnya Nabi. Ada nanti kata Nabi, umati itu umatku. Kemudian ada suara yang melarang. Jauh-jauh kalian, kata Nabi, kenapa jauh, itu umat saya, kata Nabi. Kemudian oleh yang menjawab, mau tahukah Nabi, itu sepeninggal kamu menambah, mengurangi, dan merubah rumah ajaran Islam ini. Dianggap kamu masih belum sempurna. Padahal sudah al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada haji wada, agama Islam ini sudah sempurna. Makanya orang ulama itu, ciri ulama adalah takut sama Allah dan Rasul. Bukan takut sama adat. Bukan takut sama manusia. Ya kalau Islam, ya takut sama manusia, ya sesuai dengan keadaan dunia, kearifan lokal, itu nggak ada hukum berlaku kalau sudah meninggal. Hukum Allah yang berlaku. Ya, mohon maaf, semua hukum-hukum dunia itu silakan di dunia, tapi di akhirat nanti tidak berlaku hukum. Hanya hukum Al-Quran dan Sunnah kalau sudah masuk liang kubur. Nah, jadi caranya merubah adalah kita mulai dari diri kita. Diri kita para ulama yang mengatakan diri ulama jangan merokok. Kalau ada ulama yang merokok, jangan dipakai untuk jadi penceramah. Tinggalkan dia. Karena ada orang tidak diterima sholatnya 40 hari. Pertama, imam atau ustadz yang dibenci oleh jamaahnya. Karena kelakuan akhlaknya jelek, termasuk yang merokok tadi. Yang Masya kedua, Allah. yang kedua, istri tidur sementara suaminya tidak senang. Yang ketiga, orang putus silaturahmi melebihi 3 hari. Nah, itu tidak diterima sholatnya. Kita amalkan Islam ini bukan hanya di mulut. Tadi sudah kabura maktan indallah intakulu malatafalun. Kita banyak orang munafik. Kita sumpah Islam, KTP Islam, alhamdulillah. Tapi kok kenyataannya kok bisa dangdutan? Nggak ada ulama dangdut. Mohon maaf, musik dalam Islam itu haram. Ya, haram musik itu karena siul-siul itu iblis. Mohon maaf. Sekarang agama itu kata Nabi akan jadi asing. Orang pegang Al-Quran Sunnah betul-betul itu seperti pegang bara api. Aduh ini. Siapa yang berani pegang bara api? Kecuali orang imannya kuat. Pegang teguh ini. Saya tidak akan terpengaruh oleh rokok. Saya tidak terpengaruh oleh dangdut. Saya tidak terpengaruh oleh joget-jogetan. Saya tidak terpengaruh oleh acara-acara adat. Walaupun satu malam ada kerbau Kiai Slamet keluar, itu adat. Walaupun ada dibacakan doa-doa. Itulah campur adukan dengan kesirikan, kedoliman, nggak boleh. Tetap dosa walaupun ada doanya. Upacara-upacara itu, mohon maaf, itu silakan adat gitu loh. Oh itu Islam, walaupun orang Islam melakukan itulah karena kurang ilmu, kurang jum seperti ini. Kalau tahu Islam, insya Allah ditinggalkan cepat. Tinggalkan cepat bertaubat gitu. Tidak mengenal siapapun ya. Orang takut sama Allah itu orang paham. Bukan hanya ilmu ustadz dan sebagainya. Tapi paham agama ini. Oh saya tidak melakukan itu. Itu sekedar. Mungkin ada tambahan dari Prof dan lain-lain. Silakan. Kita. Masa ngasih? Silakan Dr. Monty. Jadi kita ada komentar atau yang lain. Gimana? Ramokim. Oh ya, terima kasih. Saya izin Boleh ya? nanggapi Boleh nih, sedikit, Prof. Prof. Mastur. Boleh nanggapi dikit ini? Maaf ya. Kasih.
Ya, Ya, silakan silakan Habib. Ustaz Sugeng. Ya, Siap- izin Siapa ini, nanggapi saya? dikit Prof Masdur. Oh, silakan. Ya, Silakan yang mau silakan duluan. Ustaz Ya, ya. Sugeng. Tayyib, tayyib. Ya. Apa ya? Nah, ini yang terkait dengan masalah-masalah yang menurut saya apa ya? Dari sudut ini saya sedikit kembali ke ini ya, kepada bagaimana metodologi istinbat hukum ya. Jadi salah satu istinbat hukum itu metodologinya adalah menggunakan nas-nas yang umum untuk kemudian menghukumi kasus ya, yang furu ya. Jadi kadang-kadang memang hukum itu nggak harus di Al-Quran, dalam hadis kasusnya nggak bisa seperti itu karena memang berkembang seperti itu kan. Jadi ada kalau kita melihat istilah ini ada yang sifatnya qauli ya, nanti ada yang sifatnya ilhaq atau kiasi, ada yang sifatnya itu manhaji atau metodologi ya. Nah, yang sifatnya umum ini tadi ulama memang ada termasuk maulid dan sebagainya itu khilaf itu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah dalil umum, apa yang dilakukan oleh yang tidak dilakukan Rasul bukan berarti itu bid'ah, tidak. Bagaimana dalilnya? Banyak sekali dari dalil maulid itu. Ya, fadzakirhum bi ayyamillah. Maka ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Para ulama mengatakan ayyamillah itu adalah syiar-syiar Allah, syairullah. Ya. Terus dalil yang lain lagi yang mana? Dalil umum loh ini ya, bukan dalil kasuistis ya. Memang seperti itu istinbat hukum itu. Apa namanya? Kul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Maka katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka bergembiralah. Bergembiralah dengan nikmat Allah, rahmat Allah, syiar-syiar Allah, bergembiralah. Nah, kalau mau menghukumi kasus, jangan menghukumi namanya. Jadi al-ibrah bil maqasid wal ma'ani wal, jadi hukum substantifnya ya, maqasidnya, bukan lafat-lafatnya, bukan nama-namanya. Al-ibrah bil musammayat la bitasmiyah. Jadi yang dihukumi itu adalah hakikatnya, bukan nama-namanya. Memang nggak ada maulid itu di zaman Rasulullah, zaman sahabat nggak ada. Tetapi jangan menghukumi maulid itu pada namanya yang tidak ada di Rasulullah, hakikatnya. Ada salah satu alumni saya, ya guru saya juga alumni Doktor Universitas Islam Madinah ya. Dulu ketika maulid itu dia sehnya ini dulu juga gitu, menghukum maulid itu namanya saja, bukan nggak tahu hakikatnya. Ketika dulu dia mengatakan itu, tapi begitu dia datang ke Indonesia, diajak ada maulid, isinya itu adalah mau'idhah hasanah, membaca sirah Nabi. Nah, kemudian di sana tidak ada kemaksiatan, tidak ada. Nah, itulah yang kemudian syekhnya bertanya, mana maulidnya, kata dia. Mana maulidnya? Mana acara yang maulid? Ya ini maulid itu ya ini. Maulid itu yang ini. Nah, kalau menghukumi maulid yang ada dangdutannya, yang ada apanya, itu tuh bukan maulidnya yang dihukumi, itu kasuistisnya. Jangan
kebiah uyah nanti semua maulid ada dangdutnya semua. Nah, seperti itu. Nah, kita dalam hal ini lebih apa namanya tasamuh ya, apa namanya Talbisul haq apa bil batil. Bukan. sama bima ikhtalafna ya. Kita lebih kemudian bertasamuh dalam hal-hal yang sifatnya furu'iyah. Yang sifatnya furu'iyah itu tadi adalah yang sifatnya fikih. Apalagi memang enggak semua ulama-ulama Saudi ya, ulama-ulama besar di dunia ini enggak semua apa namanya yang tadi khilaf itu ada setuju ada yang enggak, itu biasa. La yungkaru fi amril ikhtilaf. Kita tidak boleh mengingkari hal-hal yang memang sifatnya ikhtilaf, dan yang innama yungkaru bil usul atau bil ijma. Kita boleh mengingkari itu perkara-perkara yang sifatnya usul, perkara-perkara yang sifatnya ijma boleh kita mengingkari. Tetapi kalau perkara-perkara yang khilaf ini tadi kita sibuk mengingkari perkara yang khilaf yang memang khilafnya muktabar. Khilaf muktabar itu khilaf yang memang ulama yang khilaf, bukan kita yang awam ini gitu kan. Maka capek kita, energi kita capek di situ. Nah, seperti itu. Jadi kita anulah hal-hal yang lebih besar gitu kan. Yang sudah khilaf di kalangan ulama biarin saja seperti itu, memang khilaf gitu kan ya. Jadi ada memang yang bid'ah, perkara-perkara bid'ah itu zaman ulama dulu itu kalau kita lihat kitab-kitab turos ya, ketika ulama bilang hukmu sholati khalfal mubtadi misalnya, hukum bagaimana sholat di belakang mubtadi ahli bid'ah, yang dimaksud di buku-buku klasik itu ulama-ulama asinan, orang yang tahlilan, orang yang maulidan, bukan, tetapi orang-orang yang bid'ah secara akidah. Ya, kalau dalam perkara-perkara furu yang memang kalau khilaf ya khilaf saja, memang nggak ada apa namanya akidah. Tapi kalau yang dimaksud ulama itu khilaf akidah, kayak bagaimana sholat di belakang khawarij, bagaimana sholat di belakang orang apa menjilah. Maka ini perlu kemudian kita mungkin kita kan mengproyek ya, yang menghilangkan gitu kan di situ. Tapi natawafaq bima ihna, kita memang sepakat dengan hal-hal yang usul, hal-hal yang furu biarin saja, biarin. Ya secara pribadi kita bisa saja nggak melakukan itu, nggak maulidan, nggak ini, tapi tidak menjadikan apa namanya itu sebagai bahan perdebatan dan sebagainya. Jadi tadi secara istimbat hukum, secara metodologis, nggak mungkin kita menghukumi hal-hal yang furuk itu dengan kauli, dengan sifatnya yang mansus. Di Al-Quran ini kemudian hukumnya ada. Semua nawazil mustajadat yang sifatnya baru, yang kasuistis yang sifatnya baru, kita ambil di Al-Quran, terus Al-Quran bicara itu. Nggak mungkin, nggak ada. Al-Quran itu mujmal, yang harus kemudian mubayyan. Al-Quran itu umum, yang harus ditaksis. Al-Quran itu kadang mutlak, dan kemudian ada di sana juga muqayyad. Jadi cara metodologinya adalah ya dengan cara istimbat dengan nas-nas yang umum itu tadi. Nah, Imam Syafi'i, beliau ketika ditanya kasus baru, dia akan buka dari Al-Quran, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kemudian belum ketemu, dibuka lagi. Hukum furuk tadi, kasus tadi akan ketemu hukumnya. Tetapi apakah hukum sifatnya maksus atau berbicara langsung? Tidak. Tetapi
ada umum yang itu mencakup. Nah, ini adalah salah satu metodologinya. Jadi sebuah dalil umum ide kayak yang sudah di kemudian itu membawahi kasus itu. Nah, ini ulama-ulama yang merumuskan apa kaidah-kaidah fiqhiyah dan sebagainya itu ilhaq itu melakukan metodologi ilhaq itu tadi. Jadi satu ayat yang umum kemudian eh, di bawahnya itu mencakup beberapa hukum furu lah seperti itu kira-kira. Jadi seperti itu memang apa istidlal atau istimbat hukum para ulama itu. Ketika ditanya kasus mereka nggak jawab ini ada dalam Al-Quran, ada di dalam Al-Quran. Tetapi di dalam Al-Quran itu dalam bentuk nas yang umum, ya, yang kemudian nas umum itu mencakup kasus itu tadi. Jadi terima kasih Buya Salman. Mungkin saya maaf ini berbeda ya dalam artian saya bicara atas dasar ya ilmu saya ya di syariah itu. Tapi menurut saya kita sudah sama-sama dewasa. Beda nggak masalah, saya nggak ada masalah ya. Maksudnya yang ada masalah. Tetapi menjadikan ini sebuah pengingkaran, yaitu saya yang menurut saya kita energinya capek kita. Biarin aja yang maulid, kecuali yang tadi, yang maulid ada dangdutannya kita wajib kritik bersama. Tetapi itu bukan yang dinamakan maulid yang ada dangdutannya itu bukan. Itu hanya sekian yang ahli maulid pun juga nggak setuju kalau maulid ada dangdutannya. Allahu a'lam bishawab. Prof. Mastur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bangun. Mantap, mantap. Alhamdulillah. Silakan yang mau menambah ya, Prof. Boleh ikutan dikit. Boleh, Prof. Izin. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahi jami'ah la syarika lahu wa bidzalika ubil. Wa ana minal muslimin. Menarik sekali kajian-kajian seperti ini. Artinya tadi sudah dijelaskan sama persoalan-persoalan bagaimana tata cara menetapkan hukum. Itu baik sekali. Tata cara menerapkan hukum ini suatu hal yang seharusnya dipelajari. Asal kita tidak asal bicara saja ya. Bicara saja itu efeknya siar ini runtuh, gagal. Saya rasa Rasulullah tidak pernah teriak-teriak seperti itu dalam siar. Itu satu hal. Menyatakan langsung ini haram, ini halal. Terus saya rasa di 30 juz Quran, di perkataan Rasul, kaulah Rasul, itu juga bisa kita rujuk kok. Ini ada nggak ayatnya? Ada nggak perkataan Rasul? Ada nggak perkataan Allah yang menyatakan seperti yang disampaikan oleh Ustadz Mahdi barusan? Terus kita meyakini, oh ini menurut para ulama begini begitu. Nah, tadi dijelaskan, biasa orang berselisih. Akhirnya, kenapa? Kita jumud. Jumud Islam jatuh kepada degradasi ilmu yang sangat dalam. Pendangkalan. Terus apa yang terjadi? Perebutan kekuasaan. Karena ana khairum minhum. Kalimat iblis itu cuma satu aja. Iblis merasa dia lebih baik, lebih sempurna. Dan kita melakukan itu hari ini. Dengan bangga kita baca ayat-ayat Allah. Iblis kenalan sama Allah lebih dulu dari kita. Dan setan adalah musuh yang nyata. Kalau diginiin ditabok, sakit ya. Gitu. Itu setan. Musuh yang nyata. Inahu kanu adu mungkin. Musuh yang nyata. Kalau dibunuhnya berdarah sih, kalau dibacok biasa-biasa aja. Nah, hati
reaktif berpikir kita pada hari ini dalam soal-soal furu'iyah yang disampaikan barusan menjadi umat Islam tidak akan pernah bersatu. Kenapa kalian berpikir rokok itu haram sementara di ayat 1 pun tidak, di perkataan Rasul pun tidak. Yang Rasul tidak makan itu bawang. Dan itu jelas mutawatir, Mas, kejadian. Ngeri kan? Rasul juga rambutnya gondrong. Tapi kita karena jajahan Jepang, karena jajahan ini semuanya, akhirnya Eropa, kita seperti ini hari. Kalau mau nyunah nih, artinya bukan itu persoalan Islam. Persoalan tauhid itu bukan persoalan rokok, persoalan furu'iyah. Jadi akhirnya, apakah kita akan memelihara pertikaian furu'iyah seperti ini? Dengan menyampaikan ini loh pendapat yang benar, ini loh pendapat yang benar. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Saling bunuh toh. Orang butuh gelaran, orang butuh negara. Nggak ada Islam mengatakan. Quran ini buat rahmatan lil alamin. Bukan buat Saudi. Bukan buat ulama doang. Nah, persoalan-persoalan ini, ketika kita menyampaikan sistematika Quranik itu pasti sederhana. Nggak perlu repot-repot kan. Artinya, menafsir ayat ya dengan ayat. Menafsir ayat dengan qaul Rasul, dengan sunnahnya. Baru kita mengerti nanti menafsir ayat dengan ilmu alatnya. Kalau fikih ada usul fikih. Baru kaitannya ke bawah. Usul fikih dan lain-lain. Tahapannya panjang. Lantas kita langsung menstempel. Oh, kafir. Munafik. Hai ini. Saya tidak sekali dua kali mendengar ceramah seperti ini. Dan saya sedih. Saya ingat terakhir saya ketemu itu, ya 15 tahun di Madinah. Pulang hanya untuk mengharapkan rokok. Saya bilang, kalau sudah begini, insya Allah degradasi iman akan terjadi. Anda merasa bahwa ini yang benar. Kelompok kita yang benar. Nah, pembenaran-pembenaran inilah yang akhirnya menjerumuskan. Tidak lagi ruhama'u bainahum, tetapi asidak bainahum ruhama'u walal kufar nanti. Terbalik ayatnya hari ini. Itu yang saya cemaskan dari itu. Karena apa? Fikirnya tidak main. Yang muncul ada emosinya, syahwat. Kalau sudah kata sipulan, sudah wah, koreksi itu. Kalau Quran ini dianggap tidak sempurna, berarti surat Al-Maidah ayat 3 sebagai penutupnya tidak laku. Sederhana kan? Sederhanakan saja. Aku ciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar seragam. Gitu. Nah, aneh. Terus di mana hak Allah di sini? Tapi yang mana yang kemusyrikan, mana yang keimanan, itu harus kita tahu. Kita pertegas dulu. Sisi-sisinya. Sehingga kita memahami kalimat la syarika lahu wa bizalika umirtu. Terus kalau kita ngomong seperti langsung menjustifikasi, sementara begitu diajak berunding dengan serius seperti barusan nanti tatanan hukum seperti apa, ngeri. Saya sepakat. Allah menyatakan wa ma lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafir. Siapa orang Islam hari ini di dunia? Silakan tunjuk tangan. Saudi. Pas Saudi pakai hukum Allah. Nah, persoalan-persoalan seperti itu makanya ikrok lagi. Ini fenomena mutaakhir. Produk IBM itu di mana-mana
laris. Iblis berwajah malaikat. Mana yang musik haram, mana yang musik tidak haram? Kalau bernyanyi haram, maka saya khawatir Nabi Daud ketemu kita di neraka. Kalau bermusik atau saya khawatir nanti sangkakala tidak ditiupkan oleh malaikat penyerta sangkakala karena haram hukumnya. Jadi tidak serta-merta. Tapi itu sudah dibahas kok, beberapa kajian sudah banyak yang bahas itu. Bukan saya tak paham salafi atau gimana atau apapun namanya. Karena Allah tidak menamakan kamu sebelumnya adalah salafi, tidak. Wa sama kumuna muslimuna min qabl. Nggak ada manhaj ini, manhaj itu, mazhab ini, mazhab itu, semuanya sama. Kalau kesadarannya muncul. Tapi kalau ego kelompoknya muncul, maka kelompok Syafi'i membunuh kelompok Hanafi. Kelompok Hanafi membunuh, bolak-balik itu aja. Nanti kelompok manhaj Salafi membunuh orang-orang yang lain yang di luar manhaj. Lantas Allah yang mana lagi yang kita sembah hari? Allah yang mana lagi yang buat kita berbeda? Rasulullah Muhammad SAW yang mana lagi yang kita lahirkan hari ini? Ini persoalan terberat umat kita hari ini. Sehingga kita jatuh dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Syahwat kita lebih muncul agar orang cepat-cepat beriman. Jangan tergesa-gesa masuk surga. Ini prinsip saya di sini. Masuk surga aja saya larang tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa itu perbuatan iblis. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa harus terjadi? Di mana yatafakkarun kita, ulul albab, ulul absar. Ketika kita menjustis suatu hal yang kita anggap ini udah yang benar menurut si Anu, ini istihad ijma ulama mengakukan kalian, mengkaliankan aku, mengakukan kami, mengkamikan aku. Sehingga akhirnya terjadi firqah. Iya kan sudah dikatakan Nabi 73 golongan. Sudah tahu Nabi ngasih tahu, terus kamu masih lakukan. Kira-kira cerdas Anda? Nauzubillah min zalik. Suma nauzubillah min zalik. Suma nauzubillah min zalik. Nah, makanya rujukan-rujukan seperti ini untuk menjaga ini sebuah perjalanan. Ini ikro. Mulai dari ikro lagi. Kalau sunatullah itu tabdila berulang, maka kita akan mengulang lagi. Ada nggak golongan seperti ini zaman dulu? Ada, biasa-biasa aja. Menganggap dia yang paling soleh. Ini kita adalah hamba yang solehin, pewaris bumi. Umatnya banyak yang kere. Berarti Allah tidak tepat janji dong. Jangan Allah salahkan. Apakah kita soleh? Apa kita salah? Jangan-jangan. Kalau bumi diwariskan kepada hamba-hamba yang soleh, itu harus Zionis juga. Bagaimana Zionis itu merasuki pikiran-pikiran, pengetahuan-pengetahuan termasuk fikih dan lain-lain. Termasuk hadis-hadis Israiliyat dan lain-lain. Termasuk persoalan rokok, bagaimana persaingan, perdagangan antara obat-obatan chemical dengan rokok. Kajiannya juga banyak. Belum lagi ganja yang muncul sekarang kan. Itu tanpa berpikirnya berkembang. Tadi ilmu hukum persoalan fikih itu juga akan berkembang nanti sesuai zaman. Makanya dakwahnya bilisani qaumihi dengan bahasa kaum. Nah, menyampaikan di forum seperti ini artinya rujukan-rujukannya seperti itu. Ya, sudah kita tangkap aspirasinya. Bagaimana mengerucutkan ini? Habib, ya. Jadi suatu hal. Waktunya sudah lebih. Baik. Jadi itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Mungkin nanti dijawabnya minggu depan saja. Ini waktunya udah meleset 16 menit. Insya Allah pada umur. Mana? Iya, kita Ya. mau rapat. Mantap. Tunggu Menghangat. Arvizen.
Ya, 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 ya. Hah? Bagus, bagus. Semangat. Bagus, bagus, bagus. Hidup, hidup, hidup. Ya. Insya Allah kalau mau kita lanjut pekan depan berikutnya. Ya, ya. Alhamdulillah. Pekan depan. Semangat. Allahu Akbar. Allah Tutup. Yang mulia Sultan ditutup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pengajian kita pada pagi hari ini seru, Seru, betul. seru. Dan mungkin dapat kita tambah waktunya nanti mungkin minggu depan Sampai jam atau 9. kapan saja. Kayaknya makin lama makin menarik ini. Nah, mudah-mudahan ada barakahnya. Marilah Amin. pengajian kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Pada yang hadir semua, mudah-mudahan pengajian kita ini semakin semakin barakah ya, semakin banyak. Amin. Pencerahan. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih pada Buya Wali Salman, terima kasih pada Profesor Dr. Ustaz Sugeng Aminuddin, luar biasa. Terima kasih pada Guru Habib Idil Habib Dr. Wati, Prof. Usman, Prof. Hakim, dan kawan-kawan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Saya kira ini semakin menarik ya, kadang hangat-hangat gitu ya. Iya, semangat. Kita akan lanjutkan pada pekan depan dan mohon izin Mas Sugeng nanti kita gabung di grup ya Mas Sugeng biar Iya. bisa lebih semarak dan untuk pemberitahuan pada para ustadz, para guru, nanti malam kita akan membicarakan tentang tasawuf metodologi dengan kajian tentang alamat kerja tasawuf terhadap budi pekerti dan moral kolektif. Insya Allah kita akan akan dibimbing oleh Kiai Kanjeng Sinau Iswanto. Oke, demikian, mohon maaf, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sultan, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya forum ini yang Amin Sultan semua. menjadi moderator tuh hanya di sini. Ya, Amin makasih. semua. Barakallah. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Subhanakallah.